Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi teman-temanku semua, Kak Is dan Bu Indah. Pada hari ini kita akan mengadakan coaching. Sebelum mengadakan coaching, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Oh iya, sebelumnya saya perkenalan dulu nih Pak. Perkenalkan, nama saya Raden Sukma Jawahera dari SDN 4 Manjarjo yang kebetulan sebagai CGB Angkatan 10 di Kabupaten Jogja. Nanti Bu Indah, nanti saya berperan sebagai supervisor atau pengamat, kemudian Pak Is berperan sebagai coach, sedangkan Bu Indah berperan sebagai coaching. Nah, sebelum acara kegiatan coaching kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Is berkenaan tentang kompetensi seorang coach. Pada pertemuan kali ini nanti ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan ya Pak. Pertama, yang akan saya amati adalah alur cerita pada kegiatan coaching hari ini, yaitu dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang akan kita lakukan ya Pak ya. Kedua adalah kompetensi yang dimiliki oleh Pak Is. Nah, itu rubrik yang akan saya gunakan dalam pengamatan pada sesi kali ini. Kalau boleh tahu Pak Is, pada hari ini kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan ya Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama itu kehadiran pengunjung, yang kedua sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, berarti ada 3 kompetensi coaching yang akan dikembangkan nih Pak Is. Nah, dari ketiga kompetensi itu mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Dari ketiga kompetensi tadi gitu, yang saya ambil satu yang saya ingin observasi secara spesifik, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, apa indikator dari mengajukan pertanyaan berbobot? Indikator ketercapaian tujuannya itu nanti seperti apa yang ingin Pak Is inginkan gitu Pak Is? Harapan saya itu melalui pertanyaan yang berbobot tersebut, saya sebagai coach mengarahkan coaching untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini Bu. Kemudian bisa memunculkan ide-ide baru gitu lah Bu. Baik, ini sudah saya catat. Nanti Pak Is, maaf ya, nanti Bu Indah sebagai coaching mendapat solusi dari permasalahan serta memunculkan ide-ide baru seperti itu ya Pak. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Is dan Bu Indah, monggo. Action. Assalamualaikum Pak Is. Waalaikumsalam Bu Indah. Apa kabarnya Pak Is? Alhamdulillah Bu, saya baik. Dan Bu Indah, pripun kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, saya juga baik. Hari ini ada waktu Pak? Ada yang mau saya obrolkan dengan penjenengan Pak Is? Kebetulan hari ini tidak ada acara. Silahkan apa Bu Indah mau ngobrol dengan saya. Memang Bu Indah mau diskusi masalah apa nih? Ya baik Pak Is, terima kasih ya Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Pak. Oke. Baik Bu, sampai mawon. Apa yang mau diceritakan Bu Indah? Ini Pak Is, akhir-akhir ini tuh saya merasa di kelas saya itu ya ajarannya kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya.
Pak, saya berharap setelah pembicaraan saya nanti dengan Pak Is, saya itu mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya tentang antusiasme nilai-nilai yang saya ajar di sini Pak Is. Gitu. Berarti ini kita bicara tentang antusiasme murid gitu. Mungkin Pak. Atau tingkat keaktifan mereka ya. Iya. Nah, sekarang menurut dengan murid yang antusias dalam menerima pembelajaran itu seperti gimana sih, Bu? Gini Pak, kalau menurut saya murid yang antusias itu murid yang aktif Pak, aktif dalam pembelajaran. Mereka itu mau menjawab, mau merespon. Jika kita memberikan stimulus yang berkaitan dengan materi itu, selain itu mereka juga mengerjakan tugas gitu loh Pak. Terus bagaimana? Nah, kenyataannya sekarang murid Bu Indah kurang antusias gitu guys dalam pembelajaran gitu. Iya Pak, kalau menurut saya itu antusias murid saya di pembelajaran ada di skala angka 5 Pak. Nah kenapa saya nilai angka 5? Karena hanya separuh jumlah murid yang antusias dalam pembelajaran. Begitu juga saat mengumpulkan tugas Pak. Begitu gitu. Dan menurut jenengan hal apa saja yang membuat murid-murid jenengan itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama jenengan itu bagaimana? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu adalah pembelajaran saya sepertinya itu sedikit membosankan gitu Pak. Nah, terlalu monoton dan saya itu terlalu dominan untuk berbicara. Saya juga kurang memberikan kesempatan pada murid saya untuk mendapatkan atau aktif dalam pembelajaran murid saya. Gitu. Dan kira-kira apa saja yang membuat murid ibu antusias dalam pembelajaran itu gitu? Nah, menurut saya murid-murid itu pasti menginginkan Pak pembelajaran yang asik, yang tidak monoton, tidak membosankan. Wah, saya sependapat jenengan Bu. Nah, lalu menurut jenengan apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan dalam pembelajaran jenengan itu gimana? Nah, menurut saya pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Nah, murid itu diminta aktif dalam pembelajaran, kemudian itu ada speaking ataupun game supaya pembelajaran itu lebih menarik. Dan lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid jenengan, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Nah, kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak ya Pak ya, dan berisi banyak pertanyaan, terus tanpa saya berikan sumber pembelajaran yang beragam dan mengasihkan gitu ya Pak, kurang asik gitu. Nah, kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar dari apa saja di kelas Bu? Saya tuh bisa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan sebenarnya itu Pak. Dan selain buku teks itu ada lagi betul? Saya pikir banyak sih Pak, sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren sekarang ya Pak ya, seperti TikTok atau Reel di IG gitu. Nah, betul sekali tuh Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar tadi, pasti akan membuat murid-murid antusias itu Bu dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini Pak, yang pertama saya merancang pembelajaran yang mengasihkan Pak, menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Terus kemudian yang kedua, saya dalam memberikan tugas itu tidak terlalu banyak. Lalu kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Nah, istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid itu tidak terkesan dipaksa gitu loh Pak, tetapi mereka itu senang mengerjakan tugasnya, misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi ataupun laporan digital. Bagus sekali tuh Bu, mudah-mudahan berhasil ya. Jadi dari pembicaraan ini dapat saya simpulkan Ibu bahwa karena situasi di kelas jenengan murid-murid kurang antusias dalam pembelajaran tadi, jenengan
dengan mengambil alternatif solusi seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, terus apa komitmen dengan terhadap rencana jenengan tadi? Ini Pak, saya itu berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk dieksplorasi materi sehingga itu murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya itu senang. Nah, senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan gitu loh Pak. Jadi nggak ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu pada murid-murid saya yang sesuai minat dan bakatnya mereka. Nah, menurut jenengan siapa saja yang bisa membantu untuk mewujudkan komitmen jenengan tersebut? Nah, saya itu akan mencari referensi untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan pastinya itu saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah saya terlebih dahulu ya Pak ya. Terus kemudian itu saya akan sharing ya tukar pengalaman gitu Pak dengan rekan sejawat saya di sekolah. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung loh. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik Ibu dan sesuai harapan jenengan ya. Baik, terima kasih ya Pak Is atas waktunya untuk sharing kali ini. Mudah-mudahan kita semua itu bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita nih Pak Is. Amin. Dan bagaimana sekarang perasaan jenengan setelah kita ngobrol-ngobrol saat ini? Perasaan saya, alhamdulillah, saya tuh merasa senang Pak setelah ngobrol-ngobrol dengan penjenengan dan juga itu saya juga merasa lega. Saya akan menerapkan komitmen-komitmen yang telah saya sampaikan tadi. Wah, saya ini sudah tidak sabar ingin mendengar keberhasilan jenengan dalam mengatasi masalah tadi. Terutama antusias murid-murid jenengan tadi ya. Oke. Baik Pak, nanti saya akan ceritakan hasilnya nih Pak Ken. Siap Bu. Bagaimana Bu? Masih ada yang mau diobrolkan lagi? Sudah cukup Pak, tidak. Terima kasih ya Pak ya. Iya sama-sama Bu. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Siap. Terima kasih Pak Is. Terima kasih Pak Is atas praktek coaching jenengan oleh Pak Is dan Bu Indah. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Is, tetapi saya akan mengevaluasi dulu ya Pak Nia untuk perjalanan coaching tadi. Secara garis besar, secara garis besar untuk alutsista pada saat coaching tadi sudah tampak semua ya Pak. Ini dejavu saya sudah tercentang semua, mulai dari tujuan coaching sudah tampak di awal, kemudian indikator dari permasalahan juga sudah tampak, rencana aksi juga sudah tampak, dan tanggung jawab juga sudah tampak. Untuk alutsista sudah tercapai. Kemudian yang selanjutnya tadi Pak Is mengatakan bahwa ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot ya. Tadi saya juga sudah tampak sekali bahwa Pak Is sudah mengeluarkan beberapa pertanyaan berbobot yang dapat memberikan solusi atau memunculkan potensi dari Bu Indah dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, pertanyaan pertama untuk Pak Is. Setelah coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan? Apa yang nampak Pak? Ini Ibu, indikator yang nampak tadi ada beberapa pertanyaan yang berbobot. Harapannya itu Bu Indah dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Bu Indah dapat memunculkan ide-ide yang fresh untuk mengembangkan kegiatan pembelajarannya di sekolah. Tadi juga ada beberapa ide baru Bu. Ada speaking, pembelajaran, ada game supaya pembelajarannya itu lebih menarik. Kemudian menggunakan belajar yang beragam seperti video, YouTube, dan TikTok. Nah, Pak Is, tadi sudah melaksanakan sudah tahu bagaimana perasaan menjadi bos. Tadi juga sudah mencoba
coach dalam mengembangkan pertanyaan itu. Nah, untuk coaching yang akan datang lagi, misalkan kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan pengalaman Pak Is pada coaching kali ini? Itu Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu bisa menjadi pendengar aktif, kehadiran saya penuh, dan mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ya Bu. Dan yang jelas pertanyaan berbobot ini bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih ya Pak, waktunya sudah cukup. Saya ucapkan selamat kepada Pak Is dan Bu Indah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.